Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Putri Apriliani dari kelas FM 21C Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang pengaplikasian termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bidang farmasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu termos yang artinya panas dan dynamic yang berarti dinamis atau perubahan. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, kespontanan proses, dan mekanika statik. Hukum dasar yang berlaku dalam sistem termodinamika dibagi menjadi 4, yaitu ada hukum awal. Hukum awal atau zero law berbunyi jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Hukum ke-1 termodinamika. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Hukum kedua termodinamika. Kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Dan terakhir, hukum ketiga termodinamika. Suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Termodinamika sudah sangat tidak asing dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada rice cooker. Konsep termodinamika dalam rice cooker bekerja yaitu suatu cairan akan menguap jika tekanan uap sama dengan tekanan cairan ke sekitarnya. Rice cooker memanipulasi tekanan yang ada dengan katup pada lubang bagian atas sehingga tekanan dan suhu di dalamnya semakin tinggi dan kelebihan tekanan akan dikurangi dengan melepaskan sedikit demi sedikit uap dari katup bagian atas. Rice cooker bekerja berdasarkan hukum 1 dan 2 termodinamika. Yang kedua, termos. Termos dapat menyimpan air panas dengan lama karena menggunakan bahan yang bersifat adiabatik, yaitu bahan yang dapat menghambat antara sistem dan lingkungan, dan begitupun sebaliknya. Dengan kata lain, tidak ada perpindahan kalor antara air panas dan lingkungan, sehingga kalor yang masuk dalam tabung tidak bisa merambat keluar. Di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan maupun sebaliknya. Termos merupakan alat kerja yang menggunakan hukum termodinamika 1. Yang ketiga, pada AC. AC mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Prinsip pendinginan udara pada AC melibatkan siklus refrigerasi, yakni udara didinginkan oleh refrigeran atau pendingin, biasanya freon, lalu freon ditekan menggunakan kompresor sampai tekanan dan suhu udaranya naik. Proses tersebut di atas berjalan berulang-ulang sehingga menjadi suatu siklus yang berfungsi mengambil kalor dari udara dan membebaskan kalor ke tempat lain, semisal di luar ruangan. AC bekerja berdasarkan hukum 1 dan 2 termodinamika. Selain yang sudah dipaparkan sebelumnya, ada pun aplikasi termodinamika seperti mesin kendaraan bermotor, lemari es atau kulkas, baju yang dijemur di bawah sinar matahari, dan masih banyak lagi penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum termodinamika dalam bidang farmasi. Yang pertama adalah penggunaan energi panas dalam pengobatan, misalnya diagnostik termografi, yaitu mendeteksi temperatur permukaan kulit. Yang kedua, pembuatan emulsi dengan bantuan emulgator. Prinsipnya, dengan bantuan emulgator
emulgator untuk mencampurkan zat-zat yang tidak saling tercampur. Yang ketiga, ada termometer bimetal mekanik. Keping bimetal memiliki dua buah keping logam, yang mana prinsipnya apabila suhu berubah menjadi tinggi, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien Y-nya lebih rendah. Yang keempat, ada EKG. Tubuh manusia memiliki potensial listrik. Denyut jantung manusia dapat teramati dengan adanya perubahan potensial listrik. Yang kelima, ada termometer maksimum. Termometer air raksa ini memiliki pipa kapiler kecil atau pembuluh di dekat tempat atau tabung air raksanya, sehingga air raksa hanya bisa naik bila suhu udara meningkat, tapi tidak dapat turun kembali pada suhu udara mendingin. Yang keenam, ada termometer minimum. Termometer minimum biasanya menggunakan alkohol untuk mendeteksi suhu udara yang terjadi. Prinsip kerja termometer minimum adalah dengan menggunakan sebuah penghalang indeks pada pipa alkohol, sehingga apabila suhu menurun akan menyebabkan indeks ikut tertarik ke bawah. Namun bila suhu meningkat, maka indeks akan tetap pada posisi di bawah. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.